Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani GPD Situbondo. Sarapan pagi hari ini saya beri judul Mengingat Kebaikan Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 7, tapi saya bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai 4. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Bapak Ibu Saudara, nyanyian pujian Daud ini dinaikkan setelah Daud melewati masa kesesakan, terluput dari kejaran musuh-musuhnya, terutama dari kejaran Raja Saul, ya saudara. Dan di sini Daud mengalami kesesakan yang luar biasa. Mari kita akan baca di dalam ayat 5 dan 6. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap maut terpasang di depanku. Bayangkan saudara, dikatakan tali-tali maut telah meliliti aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Kesesakan yang dialami Daud ini benar-benar kesesakan yang luar biasa. Pergumulan Daud bertahun-tahun, saudara, untuk melepaskan diri dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Saat Daud mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan, berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Di ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud percaya bahwa di balik pergumulan peperangan yang dia alami, ada tangan Tuhan yang dahsyat yang sanggup melepaskan dari semua musuh-musuhnya. Kita lihat ya saudara di dalam ayat 17 dan 18. Ia menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku, saya ulangi, ia menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Jadi ini Daud ini setelah dia mengalami kesesakan, dia benar-benar ditolong oleh Tuhan. Dikatakan bahwa ia melepaskan aku dari musuhku. Fokus Daud bukan pada persoalannya, tetapi kepada kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Bahwa dia percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong dalam kehidupan Daud. Daud adalah satu pribadi yang menarik hati Tuhan. Daud tidak melupakan semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Daud. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Daud menaikkan pujian syukur yang kita sudah baca tadi di dalam Mazmur 18 ayat 2-4. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan keselamatanku. Saat mengalami penderitaan, Daud juga menaikkan syukur kepada Tuhan. Itu di Mazmur 7, Mazmur pasal 7, kalau kita baca di situ judulnya nyanyian ratapan Daud. Di ayat 18 dikatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi saat mengalami kesesakan, saat mengalami problema, Daud juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi,
mungkin ada pergumulan doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan, supaya kita kuat dan tidak patah semangat ya saudara, supaya kita tidak bersungut-sungut atau menggerutu ya. Biasanya kalau orang lama berdoa lama tidak dijawab Tuhan, biasanya mengatakan, Tuhan saya sudah berdoa bertahun-tahun, atau saya sudah berpuasa, saya sudah melayani Tuhan, tapi Engkau belum menjawab doa saya. Salah satu cara adalah mengingat semua kebaikan Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami di masa-masa lampau, di masa-masa lalu, itu juga akan diberikan kepada kita saat kita menghadapi persoalan dan masalah di saat ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, Tuhan juga akan menolong kita di masa sekarang. Saya akan berbagi ya saudara, sharing pengalaman pribadi saya. Beberapa waktu yang lalu saya saat berdoa pada malam hari penyembahan, di situ saya diingatkan, memang saya ada pergumulan ya Bapak Ibu Saudara, sudah beberapa tahun doa-doa yang saya naikkan itu memang pergumulan saya, Tuhan belum menjawab. Tapi saat malam itu saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya mengingat segala kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu. Maksudnya segala kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya itu, saya mengingatnya. Dan saya itu naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan menjawab, berkata kepada saya bahwa anakku, kalau saya menolong engkau di masa lalu, di masa-masa kesukaranmu yang lebih daripada saat ini, maka saya juga akan menolong engkau di saat ini. Dan setelah itu sekitar 1 jam saya berdoa, penyembahan, saya tidur. Pagi hari saya mengikuti acara mesbah doa pagi ya Bapak Ibu Saudara. Di situ saya mendapatkan firman Tuhan di Mazmur 18 ini, bahwa hamba Tuhan itu mengatakan bahwa dalam menghadapi kesesakan, biarlah kita mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang dinyatakan kepada kita pada masa lalu, pada masa-masa yang sudah kita lewati. Dan saya ingat itu Bapak Ibu Saudara, pas persis seperti malam hari yang saya doakan, saya panjatkan kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya persis. Jadi saya merasa bahwa firman ini memang buat saya. Saya dikuatkan dengan ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong pergumulan saya. Dan karena bukan suatu kebetulan ya, saya mendapatkan firman ini. Saya percaya ini adalah Tuhan sendiri yang sudah berbicara kepada saya. Dan kira-kira seminggu atau 10 hari, Bapak Ibu Saudara, Tuhan benar-benar luar biasa menjawab doa saya. Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah, Allah yang benar-benar dahsyat, saudara. Saat kita mengalami persoalan, problema, Dia akan menolong kita. Kita akan ingat dengan pujian yang mengatakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu Saudara, nyanyian ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ini benar-benar ujian yang benar-benar memberkati dalam kehidupan saya secara pribadi. Bahkan dikatakan selanjutnya, aku takkan lupa
kasih-Nya, ku tak akan lupa kebaikannya. Jadi benar saudara, firman ini benar-benar untuk saya pribadi, dan pagi hari ini saya berbagi kepada Bapak Ibu Saudara pengalaman saya secara pribadi ini. Dan sesulit apapun, seberat apapun pergumulan kita, mari kita belajar untuk selalu mengingat kasih Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, saat doa saya belum dijawab, saya tetap memperkatakan iman, saya tetap deklarasikan bahwa saya sudah menerima jawaban doa-doa saya. Dengan kita membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, kita akan mendapat jawaban tepat pada waktunya, bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktu Tuhan. Jadi kita tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.